Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di kelas prakarya ya. Kali ini kalian berada di semester kedua. Dan seperti biasanya, pada bab 1 kalian akan mempelajari tentang kerajinan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kerajinan berbasis media campuran. Apakah kalian sudah siap? Oke, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Nah, terbuat dari bahan apa sajakah kerajinan tersebut? Coba kalian amati. Yang pertama, ada kerajinan berbentuk wayang. Yang kedua, kerajinan berbentuk toples. Yang ketiga, berbentuk teko dan cangkir. Dan yang terakhir, berbentuk hiasan. Nah, coba kalian amati ya, terbuat dari bahan apa sajakah kerajinan tersebut? Apakah hanya terbuat dari satu bahan atau gabungan dari beberapa bahan? Kalian bisa temukan jawabannya setelah menyimak penjelasan berikut. Kerajinan-kerajinan tersebut memang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk beragam kerajinan alam. Saat ini, manusia telah mengembangkan produk kerajinan menggunakan bahan media campuran. Banyak karya yang kini mulai bermunculan dengan adanya strategi tersebut. Lalu apa itu kerajinan berbasis media campuran? Nah, oke, karena itu kita akan mempelajarinya di bab 1. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kerajinan berbasis media campuran. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Seperti namanya, yaitu campuran, berarti media yang digunakan tidak hanya satu bahan, bisa dicampur dengan bahan atau media lainnya. Bahan apa saja yang bisa dibuat atau dipadu-padankan? Oke, kita akan membahasnya sekarang. Oh iya, tapi sebelumnya, mengapa harus dicampur? Berikut alasannya. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Yang kedua, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Yang ketiga, menghindari bentuk yang monoton. Dan yang terakhir, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Jadi, 4 alasan tersebutlah yang menyebabkan para pengrajin saat ini lebih sering membuat kerajinan berbasis media campuran. Ingat, konsep kerajinan berbasis media campuran berarti pengrajin mencampur media atau bahan untuk kerajinannya tidak hanya dari satu bahan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Pada prinsipnya, kalau kita ingin membuat kerajinan berbasis media campuran, yang pertama, penggabungan berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu yang bisa membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Jadi, kalau kalian ingin membuat kerajinan dari 2 atau 3 bahan, kalian harus pastikan bahwa bahan yang digunakan itu tidak menyebabkan bahan yang lainnya rusak ya. Yang kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, bisa lebih dari satu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, campuran berarti mencampurkan lebih dari 1, 2, 3 bahan atau seperlunya. Yang ketiga, bahannya bisa homogen. Artinya, bahan alam dapat dicampurkan dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, ataupun heterogen.
bahan alam dengan bahan buatan. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari produk kerajinan. Dan yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga dapat terjadi kesatuan dan harmonisasi. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah produk kerajinan berbasis media campuran disebut stilasi. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional atau produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk membawa pesan informatif atau prestis. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Dan yang terakhir, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Contoh kerajinan stilasi adalah hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental, dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses menggayakan bentuk tampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, dapat dijadikan sebagai kap lampu. Yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran disebut deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Contoh kerajinan yang mengalami deformasi adalah produk hiasan meja dari bahan kerang. Awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadu-padankan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Karakteristik batu yang dibuat dalam kerajinan berbasis media campuran biasanya padat, keras, kuat, tekstur bergantung dari jenis batu. Tapi biasanya yang digunakan adalah bebatuan yang memiliki kristal atau sejenis batu mulia. Yang kedua, logam. Logam memiliki banyak jenis seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Karakteristik logam, sebagian besar logam bersifat padat, keras, kuat, tidak lentur, penghantar panas yang baik, serta dapat ditempa. Beberapa logam yang digunakan dalam kerajinan yaitu logam yang tidak mudah berkarat. Yang ketiga, plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Karakteristik dari plastik adalah plastik bahan yang tidak mudah menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur,
mudah dibentuk, tembus pandang, serta bersifat isolator. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran yang selanjutnya adalah yang keempat, kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Dan yang kelima, yang terakhir, keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri. Maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Berikut ini adalah contoh kerajinan berbasis media campuran. Gambar yang pertama adalah gambar patung, memadukan batu dengan kayu. Gambar yang kedua adalah gambar bros, memadukan bahan batu dengan logam. Gambar yang ketiga adalah gambar kujang, memadukan logam dengan kayu. Gambar yang keempat adalah gelang, memadukan bahan logam dengan batu. Dan yang terakhir adalah gambar kalung, memadukan bahan logam dengan kerang. Sampai jumpa pada bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.